Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuslir Rahim dari kelas HES 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika distribusi dalam Islam dan juga etika kerja Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan distribusi dalam Islam terlebih dahulu. Nah, distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau proses pemasaran. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang yang dimana barang yang dibuat atau diproduksi oleh produsen salurkan kepada konsumen. Nah, distribusi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada distribusi secara langsung, penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, tetapi perantara masih memiliki produsen itu sendiri. Nah, menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen itu sendiri. Yang kedua, distribusi secara tidak langsung. Kegiatan penyaluran barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, tokoh, dan pedagang eceran. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyampaian barang dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan mencari karunia Allah dan membolehkan orang yang memiliki modal untuk berdagang atau tetapi harus tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan adanya iktikar atau penimbunan barang. Ini merupakan salah satu problem ekonomi yang cukup serius yang tidak terkecuali Islam secara normatif telah memprediksikan hal ini, tetapi juga para non-muslim. Ini merupakan salah satu problem ekonomi yang cukup serius yang tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga para non-muslim. Nah, yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Islam tidak membenarkan praktik dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi dalam sistem kapitalis, yaitu suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk menempatkan keuntungan yang besar, termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan juga penimbunan barang dagang, yang semuanya itu akan menimbulkan kepincangan ekonomi dalam masyarakat pada umumnya dan para pelaku ekonomi itu sendiri pada khususnya. Nah, yang ketiga, distribusi yang meluas. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau pada golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta, terlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi, sebagai pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain. Nah, yang keempat, dalam distribusi dapat diartikan sebagai pemberian kepada semua berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu maupun kelompok, tanpa melebihi atau mengurangi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat. Nah, prinsip masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas, Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dan nampaknya Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil, dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat. Nah, dalam Quran surat An-Nahl ayat 90,
dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada. Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kehidupan minimum seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Oleh karena itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil dan dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang etika kerja Islam. Nah, Islam melarang umatnya bermalas-malasan. Islam justru mewajibkan umatnya untuk bekerja dan berkarya untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium tangan seorang laki-laki yang kasar akibat bekerja keras. Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan laki-laki ini tidak akan tersentuh api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Adapun juga Rasulullah telah bersabda yang artinya, tidaklah sekali-kali seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabiullah Daud juga makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena pentingnya bekerja dalam Islam, maka ada etika atau adab-adab tersendiri dalam bekerja. Di antaranya bekerja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh hewan, maka bunuhlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya dengan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Bekerja dengan profesional atau itkanul amal. Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan maka dilakukannya secara itkan atau profesional. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, bekerja tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran surat Muhammad ayat 33. Yang ketiga, jujur dan amanah. Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keempat, menghindari perkara syubhat. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa memelihara diri dari para syubhat, maka ia telah menjaga kehormatan dirinya. Namun, barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka ia terjerumus pada perbuatan haram. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menjaga etika sebagai seorang muslim dengan menjaga cara berbicara, pakaian, bergaul, dan lain-lain. Jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah bagi diri sendiri, keluarga, atau orang tua, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah.
Itulah pemaparan materi dari saya mengenai tentang etika distribusi dalam Islam dan etika kerja Islam. Jika ada teman-teman yang belum mengerti, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.